saya bersama dengan Bapak Troy. Beliau adalah GM Corporate Communication dari ASRI. Halo, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, mungkin kita mulai dari awal dulu Pak. Jadi tadi kan Bapak sudah sempat bercerita bahwa pengalaman karirnya sangat panjang ya. Sektoran juga sangat beragam. Bisa diceritakan Pak mulai mungkin sejak awal berkarir sampai sekarang berkarir di ASRI. Terima kasih sahabat Olenka, senang sekali saya Troy Fridatama bisa hadir di sini. Perjalanan karir saya boleh dikatakan sudah cukup panjang. I've been across the industry. Saya mengawali karir di bidang perhotelan atau hospitality, kemudian pindah lagi di bidang FMCG, ya, terlebih tepatnya di beauty. Kemudian pernah juga di banking, media, baik itu cetak maupun televisi, dan sekarang saya ada di properti. Nah, dari berbagai macam pengalaman itu Pak, sekarang kita mau bahas soal corporate communication. Kalau Bapak melihat itu sebenarnya apa sih perkembangan yang terjadi mungkin sekitar 20 tahun lalu Bapak awal berkarir dari sisi komunikasi? Oke, kalau menurut pengalaman saya, komunikasi sudah banyak berubah dari zaman dulu 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, seiring dengan perkembangannya dunia digital terutama ya Mas ya. Jadi kalau dulu komunikasi itu hanya terbatas mengenai media, di mana akses ke media juga dulu sangat terbatas, tapi sekarang dengan hadirnya digitalisasi, maka akses ke dunia media itu jauh lebih terbuka, jauh lebih luas. Dan pastinya sebagai seorang pribadi kita pun bisa melakukan komunikasi secara langsung melalui platform-platform digital yang bisa kita buat gitu. Oke, jadi salah satu mungkin yang menjadi perubahan saat ini adalah soal digitalisasi Pak. Betul. Kalau bagaimana cara Pak Troy mengoptimalkan dari atau memanfaatkan digitalisasi tersebut Pak buat kebutuhan baik di pribadi maupun di karir? Iya. Digital platform itu menurut saya harus dimanfaatkan ya, sebaiknya dikelola dengan baik. Itu yang nomor satu buat saya, dikelola dengan baik. Apapun itu pesannya, apapun itu message yang ingin disampaikan, komunikasi yang ingin disampaikan, gunakanlah digital platform dengan bijak. Kontennya harus bisa dipertanggungjawabkan dan efeknya harus dipikirkan sebelum kita upload sesuatu atau posting konten kita di digital platform tersebut. Nah, itu mungkin juga yang banyak company atau mungkin pribadi Pak, kadang tidak memikirkan bahwa ternyata eksesnya ya yang tidak dipikirkan. Nah, tapi saya mungkin mulai dari yang awal ya. Ternyata banyak juga company itu belum memperhatikan aspek komunikasinya Pak. Tidak menyadari bahwa peran corporate communication itu penting. Nah, kalau menurut Pak Troy sendiri sebenarnya kenapa sih sebuah company itu harus punya divisi corporate communication ya? Apa sih perannya itu bagi sebuah perusahaan? Kalau menurut saya, corporate communications itu sangat penting. Sebenarnya tidak hanya dari segi korporasi, dari segi pribadi pun sebenarnya komunikasi itu penting. Apalagi dunia sekarang banyak orang ingin juga memiliki personal branding, tidak hanya corporate branding nih Mas gitu. Jadi kita harus bisa memikirkan bagaimana gaya kita berkomunikasi, bagaimana gaya kita menyampaikan pesan kepada masyarakat, karena itu semua akan menjadi image baik itu pribadi maupun korporasi. Jadi menurut saya itu sangat penting sih. Itu merupakan aset yang sama pentingnya dengan aset-aset korporasi yang lainnya sekarang ini. Jadi komunikasi itu aset ya Pak? Maksudnya, betul. Dan ya aset tidak hanya fisik tapi juga intangible juga. Intangible aset itu salah satunya adalah komunikasi dan image sebenarnya. Ya. Okay. Nah, tadi kan disebutkan bahwa salah satu goal saya itu adalah membangun image ya yang baik. Tapi memang secara di dunia pekerjaannya itu memang apakah indikator keberhasilannya itu image Pak di corporate communication atau ada indikator-indikator lain yang perlu dijadikan KPI ya bagi seorang praktisi ya? Ya, kalau menurut saya pribadi, pendapat saya adalah sebuah indikator keberhasilan corporate communications tidak hanya image sebuah korporasi di mata publik, tapi bagaimana kepercayaan dan keyakinan publik terhadap korporasi itu sendiri. Karena dengan image yang dibentuk itu along the way, lama-kelamaan akan membentuk sebuah
kepercayaan atau keyakinan atau public trust terhadap perusahaan itu sendiri. Dan ini contohnya bisa dibuktikan pada saat sebuah perusahaan mengalami krisis nih Mas gitu. Jadi bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kepercayaan publik bisa kembali kepada perusahaan setelah terjadi krisis, itu sebenarnya menurut saya adalah faktor-faktor keberhasilan sebuah corporate communication itu sendiri. Ya saya kayak setuju Pak bahwa ternyata kepercayaan itu mungkin lebih bisa diandalkan ya. Betul, dibandingkan betul. hanya citra. Karena ya jangan sampai orang beranggapan bahwa itu hanya kosmetik aja. Betul, hanya pencitraan lah ibaratnya gitu. Nah, tapi kan membangun kepercayaan itu sulit. Iya, betul. Bukan perkara gampang ya. Betul. Kita pengen publik percaya kepada kita, tapi bagaimana caranya? Gitu. Nah, kalau menurut saya memang kepercayaan itu tidak bisa didapatkan dalam waktu sekejap. Kepercayaan itu harus dibangun. Itu butuh waktu, betul sekali. Tidak ada yang namanya kepercayaan itu didapatkan secara instan gitu ya. Nah, maka dari itu alangkah pentingnya sekali lagi peran corporate communications untuk membangun citra perusahaan, image perusahaan sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Jadi memang itu adalah sebuah proses panjang. Itu tidak bisa didapatkan dalam waktu yang cepat atau bahkan tidak mungkin hanya bisa diukur dari banyaknya publikasi mengenai perusahaan di media. Karena itu hanyalah salah satu sedikit faktor dari tingkat keberhasilan corporate communications itu sendiri untuk publikasi gitu. Andai kan misalkan saya pengen publik percaya sama saya Pak, itu kan susah ya Pak. Membuat orang percaya kepada satu orang aja susah. Ini company yang begitu besar. Nah, belum lagi stakeholdernya banyak. Ada shareholder, ada direksi, juga seluruh karyawan itu kan bagian dari perusahaan. Betul. Seberapa pusing sih membuat sebuah company itu bisa dipercaya sama publik? Ya, itulah sebenarnya kita harus mengawali dari internal dulu ya, internal perusahaan itu sendiri. Sekali lagi Mas bilang bahwa banyak stakeholders di dalam sebuah perusahaan, betul. Ada direksi, ada karyawan, dan juga ada yang lainnya. Itu kalau menurut saya, secara internal kita harus satukan dulu nih. Kita harus satukan tujuannya, visi misinya, dan bahasanya kita harus satukan dulu gitu. Kalaupun mungkin harus ada yang ditunjuk menjadi istilahnya spokesperson, dan disetujui dulu nih gitu. Siapa yang akan menjadi spokesperson dan percayakanlah kepada spokesperson tersebut gitu. Karena apa yang disampaikan keluar itu kalau bisa jangan simpang siur, ya kan? Beritanya harus benar, harus kita telaah dulu. Dan pada saat berita sudah keluar, sudah terpublikasi gitu ya, setiap orang yang ada dalam perusahaan harus berbicara hal yang sama gitu. So we talk in the same page gitu loh. Jadi itu yang mungkin harus diperkuat dulu secara internal sebelum kita berbicara secara eksternal gitu. Secara teknis bagaimana ya Pak agar seluruh entitas di perusahaan itu punya satu suara ya, baik dari level tertinggi maupun yang ada di garis depan ya. Bagaimana cara menyatukan suara perusahaan? Kalau menurut saya itu kembali lagi kepada core perusahaan itu sendiri, ya kan? Pasti sebuah perusahaan punya visi dan misi, ya. Dan langkah-langkah strateginya apa? Itu kan sudah disetujui dari awal. Nah, kita stick to the rule. Kalau menurut saya, ya, visi misi kita apa dan directionnya seperti apa dari board of directors-nya itu menjadi dasar kita untuk melangkah ke depan bersama-sama, gitu. Jadi semuanya punya arah dan tujuan yang sama, gitu. Kalau dari sisi Pak Troy, mungkin geser ke spokesperson ya Pak. Apa kriteria yang mungkin nanti Pak Troy tawarkan sebagai bahan pertimbangan ya bahwa sosok ini sebaiknya jadi spokesperson perusahaan atau wajah perusahaan? Kriteria atau pertimbangan apa yang bakal Pak Troy sampaikan kepada stakeholder ya sebelum memilih sosok tersebut? Waduh, kalau itu agak gimana ya? Maksudnya seorang spokesperson pertama dia harus bisa bersikap ya, dan bagaimana setiap sikapnya bisa mencerminkan nilai-nilai dari perusahaan. Walaupun seluruh karyawan itu juga menjadi bagian dari hal tersebut gitu ya. Dan juga mungkin ketenangan dalam berpikir, ketenangan dalam menyampaikan komunikasi. Jadi si spokesperson ini harus istilahnya harus stabil lah gitu secara emosional, secara
karakter, karena dalam setiap penyampaian itu kan yang akan menjadi citra perusahaan gitu. Jadi dia sendiri harus punya karakter yang kuat dulu nih, yang tenang dalam dalam bertemu media, dalam bertemu stakeholders, dan juga dalam penyampaiannya gitu. Mungkin kita coba tadi ya Pak, andaikan misalkan ada sebuah perusahaan ya Pak, mungkin di luar asli, andaikan ada sebuah perusahaan direksinya itu tidak biasa tampil di publik, tetapi dia semua pemikiran di bisnisnya itu datang biasanya dari orang tersebut. Tapi tadi dia punya keterbatasan, jarang tampil di publik. Apa yang bakal Pak Troy lakukan buat mengencourage ya orang tokoh tersebut supaya buat tampil sebagai wajah perusahaan? Nah, kalau menurut saya memang karakter seorang pemimpin perusahaan itu kan berbeda-beda ya Mas ya. Ada yang pengen tampil, ada juga yang tidak mau tampil seperti Mas bilang. Ya, kalau dari sisi corporate communications atau public relations, kita berusaha semaksimal mungkin, ya kan, mungkin pelan-pelan. Kalau beliau belum terbiasa tampil, kita pelan-pelan untuk mengajak beliau untuk tampil. Mungkin ada rasa-rasa atau hal-hal yang membuat beliau tidak pede untuk tampil, dan itu kita harus cari tahu dulu nih. Kita harus banyak ngobrol dengan pemimpin tersebut, dengan leaders tersebut gitu ya. Apa sih kira-kira yang menjadi hindernya gitu ya, karena mereka nggak mau tampil nih. Kemudian mungkin kita bisa berikan tips, kita bisa berikan istilahnya ngobrol, konsultasi gitu ya, supaya mungkin beliau menjadi lebih tenang untuk bisa tampil di publik gitu. Tapi memang kadang-kadang saya juga mendengar ada beberapa leaders yang benar-benar yang udahlah, saya nggak mau tampil, biarkan orang corporate communication saja yang tampil gitu. Nah, itu juga berarti menjadi salah satu challenge bagi si praktisi corporate communications ini untuk banyak ngobrol sama leaders tersebut gitu ya, mengenai visi, misi perusahaan dan strateginya. Karena itu yang akan menjadi penjembatan, si corporate communication ini akan menjadi penjembatan dari leader tersebut untuk bisa penyampaian kepada publik. Dan itu kan harus sama dulu nih gitu, isinya apa gitu istilahnya. Kalau menurut Pak Troy, apakah seorang leader ya itu wajib tampil di publik, atau sebenarnya itu ya sunnah aja maksudnya? Nggak harus. Well, sebenarnya sebelum saya bilang wajib nggak wajib itu kembali lagi kepada perusahaan, kembali lagi kepada leadernya gitu ya. Alangkah lebih baik untuk perusahaan-perusahaan yang terutama sudah TBK, kalau menurut saya itu leadernya tampil. Karena public trust, again, sekali lagi, banyak faktor yang bisa memperkuat keyakinan publik terhadap satu perusahaan. Salah satunya adalah leader tersebut, gitu. Tapi banyak hal lain juga, gitu. Jadi istilahnya out of the missing puzzles, gitu ya. Salah satunya adalah leader. Kalau memang leader ini bisa kita tampilkan, itu akan menjadi sebuah hal yang komplit ya, atau completing the missing puzzle itu tadi, gitu. Nah, sekarang kita geser ke ini Pak, soal perusahaan konglomerasi Pak. Pak Troy kan selain di Asri, di Agung Sedayu juga sempat beberapa dia di part sebelumnya pernah berkarir di perusahaan konglomerasi juga. Menurut Pak Troy, apakah beda mengelola komunikasi di perusahaan yang unit bisnisnya hanya satu dengan perusahaan yang secara konglomerasi itu unit bisnisnya banyak sekali? Kalau pengelolaan komunikasi udah jelas berbeda, karena kalau kita bekerja di perusahaan dengan yang di dalam satu industri gitu ya, itu pasti fokusnya hanya industri tersebut. Tapi dalam sebuah perusahaan konglomerasi biasanya unit bisnisnya tuh banyak, unit bisnisnya macam-macam gitu ya, bahkan industrinya pun bisa beda-beda gitu. Nah, di situ dituntut kemahiran seorang corporate communications tersebut untuk bisa bagaimana mengelola komunikasi dengan industri yang berbeda, pastinya dengan gaya bahasa juga yang berbeda, karena audiens mereka berbeda, tapi tetap harus bisa menyampaikan pesan dari perusahaan secara cepat dan tepat, gitu. Salah satu tantangannya berarti tadi, justru keberagaman itu tantangan ya Pak? Betul, keberagaman itu sebenarnya sebuah tantangan sih, kalau menurut saya pribadi ya. Pengalaman saya, keberagaman itu membuat saya menjadi pengalamannya itu lebih kaya gitu, karena ya itu dia, saya berinteraksi dengan orang-orang di industri yang berbeda, pengalaman berbeda, cara menanganinya pun berbeda, dan ilmunya pun juga pasti berbeda.
Jadi kalau mungkin mau masuk ke dunia corporate communication, salah satu skill atau soft skill yang perlu diperlukan adalah kemampuan adaptasi ya Pak. Betul sekali. Agak sulit kalau misalkan dia hanya saklek nih gitu. Kemudian dia harus menguasai ternyata unit bisnis banyak sekali, itu agak akan sulit ya? Ya, akan lebih baik memang sebagai seorang corporate communication salah satu kemampuan utamanya adalah beradaptasi dan juga fast learner kalau menurut saya. Apalagi kalau kita ada di perusahaan konglomerasi dengan unit usaha yang berbeda-beda gitu ya. Karena kita berbicara dengan satu unit usaha, gaya bahasa dan komunikasinya berbeda dengan unit usaha yang lainnya gitu. Kan perkembangannya tadi nggak hanya unit bisnisnya banyak, tapi juga sekarang bisa dibilang audiensnya juga beragam. Misal terutama dari sisi teknologi. Kan sekarang udah ada era digital. Itu audiensnya nggak hanya orang yang berdatangan langsung ke unit bisnis kita, tapi juga orang-orang di luar bisnis juga. Kita juga audiensnya itu sangat luas. Bagaimana cara Pathway mengoptimalkan ya perkembangan digital ini supaya bisa mencapai objektif perusahaan terkait komunikasi? Ya, sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, kita harus bisa memaksimalkan semua platform dengan baik dan benar ya Mas ya. Digitalisasi saat ini itu merupakan platform yang dimana semua orang bisa mengakses dengan gampang. Jadi kita harus bisa melihat opportunity ini juga nih, untuk kita bisa menyampaikan pesan dari perusahaan kepada khalayak yang jauh lebih luas lagi melalui platform digital ini. Jadi itu dia, apapun message-nya, apapun pesannya, sebelum itu di-upload, boleh dikatakan atau keluar ke publik, itu yang harus kita jaga dulu gitu. Apakah sudah benar, pesannya sudah benar, komunikasinya sudah betul, dan semuanya sudah dikonsolidasikan dengan semua stakeholders. Setelah oke, baru kita publikasikan. Gitu. Kata kuncinya di pesannya tersampaikan ya? Betul, pesan tersampaikan. Karena that's the main thing of communications kan, gitu. Bagaimana cara pandang Pathway terhadap viralitas ya? Misalkan ada beberapa perusahaan itu dia memandang campaign berhasil kalau viral, kalau FYP. Bagaimana Pathway memandang hal tersebut? Kalau menurut saya pribadi, viralitas itu is a one thing, ya. Itu bukan hal yang harus dikejar kalau menurut saya, tapi adalah hal yang harus dikelola, ya. Karena viralitas itu juga bisa membawa dua dampak nih, positif maupun negatif. Beritanya positif atau berita negatif, gitu ya. Jadi, kalau menurut saya, yang penting adalah itu dia tadi, pesannya sudah benar, ya kan, komunikasinya sudah tepat, gitu ya. Kontennya sudah betul, viralitas itu adalah bonus kalau buat saya, gitu. Karena yang penting adalah kontennya dulu nih, gitu. Jangan apa-apa main, yang penting harus viral, enggak juga. Kalau menurut saya pribadi. Apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi dalam mengelola komunikasi di ranah media sosial yang mungkin Pak Pathway perhatikan ya, pertimbangkan ya, sehingga tadi ada beberapa hal yang Pathway pikirkan masa-masa supaya sebelum upload. Sebenarnya tantangannya apa sih Pak di media sosial itu? Iya, tantangannya kalau di media sosial itu adalah kita harus tahu apa yang sudah ke-upload, boleh dikatakan we cannot take it back, ya kan? Dan apa yang sudah ter-upload, think of possibility itu bisa menyebar dengan cepat, gitu. Jadi sebelum itu di-upload, lebih baik pastikan dulu, gitu. Check and recheck and double check, gitu. Setelah oke, baru upload, daripada menyesal kemudian. Nah, salah satu yang juga sering kan mungkin dialami adalah terkait ini krisis ya di media sosial itu. Kalau tadi sudah viral, krisisnya ternyata kemana-mana. Kemana-mana, betul. Ya mudah-mudahan tidak terjadi di ASI, tapi andaikan resiko itu ada ya. Apa yang ASI persiapkan apabila misalkan terjadi krisis komunikasi khususnya di ranah digital ya, cepat sekali penyebarannya. Ya, semua krisis terutama yang berdampak pada korporasi itu pastinya harus kita respons. Tapi kalau menurut saya bukan hanya soal kecepatan merespon, tapi lebih kepada ketepatan merespons, gitu ya. Kalau misalkan pun sampai ada krisis, kalau menurut saya lebih baik kita pause dulu, we listen, gitu ya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Kemudian kita cari tahu
gitu ya. Pokok permasalahannya bagaimana, dan kita berpikir secara internal komunikasi dengan semua stakeholders bagaimana kita menyampaikannya gitu. Karena buat saya it's not a matter of perfectness. Semua orang bisa mempunyai kesalahan, tapi bagaimana kita menyampaikan sebuah perusahaan itu dengan ketulusan, ya kan, dengan tanggung jawab ya atas semua yang memang sudah kita lakukan. Kalaupun memang sebuah perusahaan boleh dikatakan ya misalkan sampai salah, aku harus akui kesalahannya, ya kan, dan mungkin ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Kalau harus ada yang diklarifikasi pun bisa disampaikan klarifikasinya, penjelasannya dengan penuh empati, ya kan? Karena buat saya sekali lagi adalah bagaimana untuk tetap menunjukkan kita sebagai korporasi tanggung jawab kita kepada publik. Itu aja. Apabila tadi ya terjadi kesalahan yang mungkin tidak disengaja Ya. Apakah lebih baik perusahaan itu diam saja tidak merespon atau tadi ya meminta maaf dengan risiko ya reputasinya jadi dipertanyakan, kok perusahaan Ya. bisa salah ya? Ya. Menurut Pak Troy yang better ya Mas? Well, sekali lagi tergantung dulu nih. Kita lihat, karena tidak semua noise in the public itu kita harus merespons. Kalau menurut saya pribadi, karena kalau kita merespons semua noise banyak sekali, ya kan? Seperti tadi saya sampaikan, kita lihat levelnya. Kalau sampai levelnya bisa mengganggu citra perusahaan dan sampai besar, itu baru yang kita respons, gitu. Jadi ya kadang memang diam juga perlu ya Pak, maksudnya tapi tetap Tapi tetap dipantau. Betul, betul. Jangan diam tapi ternyata sudah jadi bola salju. Jangan. Kalaupun misalkan hanya let AC sekelebat kalau boleh dibilang ya kan, hanya sekilas saja sih, menurut saya tidak perlu respons. Juga kadang-kadang banyak perusahaan yang tidak merespons atas semua noise yang terjadi gitu. Sekali lagi kita harus lihat, oh levelnya seperti apa nih gitu krisisnya. Apakah sudah sekali lagi tadi bisa merusak atau mengganggu citra perusahaan gitu, dan bagaimana kita harus meresponsnya. Sambil menunggu kita merespons, kita harus secara internal, itu dia tadi, berunding dengan baik secara semua stakeholders apa yang terjadi dan bagaimana kita meresponsnya dan menentukan komunikasinya apa gitu. Nah, kan kadang suka ada yang beri review Pak terkait atau testimoni lah terkait layanan atau jasa perusahaan. Kadang reviewnya bagus, positif kalau dia senang, tapi juga kadang ada yang memberi review negatif kalau dia merasa tidak puas ada pelayanan. Nah, tapi ada kelompok lain Pak, ternyata dia menggunakan jasa buat menyerang citra kompetitor. Ada beberapa kasus seperti itu kan. Apa yang Pak Troy akan lakukan apabila teridentifikasi ya bahwa ternyata review-review ini tuh tujuannya memang buat menyerang citra perusahaan. Tadi apakah sikapnya apa yang bakal diambil nih? Apakah diam saja, pantau, atau apa yang bakal dilakukan? Well, kalau menurut saya sih kembali lagi kepada perusahaannya gitu. Yang jelas adalah kita tunjukkan bagaimana kita bekerja, kinerja kita, dan kejujuran kita, dan tanggung jawab kita kepada publik. Itu aja, biarkan publik yang menilai. Fokus utama berarti ke kinerja dulu ya? Iya, betul. Oke, mungkin ini terakhir Pak. Jadi kan bagi beberapa orang ya, mungkin generasi milenial atau generasi Z itu, dan khususnya di ranah komunikasi itu banyak sekali orang ingin terjun ke ranah komunikasi. Iya, betul. Tapi kan ternyata tantangannya tidak semudah itu. Pak Troy juga sudah melewati banyak banyak pengalaman baik jenjang sektor yang sangat beragam dan juga waktunya juga sangat panjang sekali. Nah, bagi orang-orang yang generasi muda ingin masuk ya ke dunia ini, skill set apa kira-kira dibutuhkan, dan secara fundamental sebenarnya apa sih fundamental terpenting ya dari sisi komunikasi itu yang mungkin mereka perlu persiapkan sebelum akhirnya terjun dan berkarir di dunia komunikasi. Oke, kalau menurut saya pribadi, sekali lagi mungkin tadi along the way our conversations, teman-teman sudah bisa mengira-ngira nih kira-kira apa aja. Tapi mungkin saya sampaikan lagi, pertama mungkin adalah adaptability, ya, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan cepat dan tepat, karena komunikasi itu dinamisnya cepat banget gitu ya. Kedua adalah mentality, karena yang kita hadapi itu adalah publik gitu. Itu adalah our biggest stakeholders, selain juga internal stakeholders gitu ya. Jadi
mental itu salah satu yang harus kuat lah sebagai seorang public communicator gitu. Kemudian adalah karakter dan ketenangan dalam berpikir itu sendiri. Jangan sampai kita merasa terburu-buru sehingga apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan nanti masih salah gitu ya. Ketelitian itu juga menjadi salah satu faktor untuk sebagai seorang public communicator gitu. Maaf sekali lagi Pak, apabila ada orang yang bekerja atau berkarir di bidang komunikasi tetapi dia panikan orang, panikan terus juga teledor, apakah ya secara kualifikasi sebenarnya dia bisa terus di bidang tersebut atau itu hal yang bisa di apa ya, hal minor ya, yang hal minor. Tapi apakah orang yang gampang panik itu apa sih yang kalau misalkan udah terlanjur berkarir ya, apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang tersebut? Well, mungkin keteledoran atau kepanikan itu kan adalah hal yang bisa dirubah, bisa dipelajari untuk diimprove, betul nggak? Jadi kembali lagi kalau memang sudah terlanjur masuk ke dunia situ, ya sekarang kita tinggal mengimprove diri aja nih. Apa yang harus kita improve dari diri kita sebagai seorang public communicator untuk bisa terus bertahan di industri tersebut dan pastinya excel. Nggak cuma bertahan aja, pasti juga kita ingin berkembang gitu kan. Jadi hal-hal yang harus kita perbaiki dalam diri kita, karakter kita mungkin itu yang salah satu yang harus kita perhatikan juga gitu. Internal diri kita sendiri persiapkan dengan baik sebelum kita bisa mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Baik, terima kasih Pak Troy. Terima kasih banyak. Terima kasih karena sudah bisa belajar. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi Pak Troy. Siap pastinya.